para ninja ini tuh kayak memang mengeksekusi kurbannya secara sadis guys. Jadi ada yang dicekik, dicabik gitu ya, dipecahin kepalanya, bener-bener sadis banget guys. Dan yang bikin miris nih ya, mereka itu kayak bakal menyebarkan rumor gitu ya, kalau korban mereka ini adalah dukun santet. Para ninja ini juga punya pola ketika mereka tuh beraksi. Jadi mereka tuh kayak bakal ngasih tanda silang gitu ya di rumah atau di sekitar rumah orang yang akan menjadi korbannya gitu. Nah malamnya barulah si korban ini baru akan dieksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di video Nami Kids ya. Malam ini kita akan bercerita mengenai sebuah peristiwa sejarah kelam di Indonesia, yaitu kasus dukun santet di Banyuwangi yang terjadi pada tahun 1998. Dan kasus dukun santet di Banyuwangi ini telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Nah, buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Banyuwangi. Kota ini kan memang terkenal sebagai kota yang mistis, bahkan sampai dapat gelar Santet of Java, kayak plesetan dari Sunset of Java ya. Nah, karena katanya ya, suku asli dari suku Banyuwangi ini adalah suku Osing, di mana suku Osing ini adalah keturunan terakhir dari kerajaan Blambangan. Jadi kepercayaan mereka ini masih terpengaruhi gitu oleh kepercayaan di masa lalu, yaitu animisme dan juga dinamisme yang memang kental dan deket banget gitu sama dunia klinik dan juga dunia mistis. Berdasarkan latar belakang tadi ya, akhirnya banyak masyarakat Banyuwangi yang dikabarkan masih memiliki ilmu santet. Tapi disclaimer dulu ya, berdasarkan beberapa artikel yang aku baca dan juga video-video yang aku cari gitu ya, atau research aku secara pribadi, katanya ilmu santet buat orang Banyuwangi dan ilmu santet yang dipahami oleh masyarakat Indonesia secara luas itu tuh jauh berbeda guys. Menurut orang Banyuwangi, ilmu santet adalah ilmu turunan dari nenek moyang mereka, yang tujuannya itu bukan untuk menyakiti orang lain, tapi lebih buat bikin suka sayang gitu loh, kayak ilmu pengasih gitu. Bahkan dukun di Banyuwangi itu identik dengan pengobatan spiritual atau pengobatan tradisional gitu. Sedangkan dukun yang berbuat jahat pada orang lain itu disebutnya adalah sihir, bukan santet gitu ya. Tapi bener gak sih kayak gitu? Nah, kalau ada kalian yang orang Banyuwangi lagi nonton video ini, coba komen ya. Karena memang beda arti ini bisa jadi salah paham yang menimbulkan efek yang luas gitu di tengah masyarakat. Kayak misalkan aku deh nih ya, di masyarakat Sunda, buat dukun beranak itu dibilangnya dukun loh. Padahal itu kalau buat orang lain mungkin kayak orang yang bantuin melahirkan. Tapi kalau di Sunda tuh dibilangnya dukun beranak. Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, berdasarkan dengan keperbedaan arti tadi, akhirnya masyarakat luas itu kan taunya ilmu santet adalah ilmu hitam yang jahat gitu ya. Nah, jadi masyarakat itu mulai khawatir lah dengan keberadaan dukun santet di Banyuwangi. Sampai akhirnya terjadilah tragedi berdarah di tahun 1998 ini. Kita masuk ya ke kronologi kisahnya. Check it out. Pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi ketika itu, Purnomo Sidik ya, beliau ini mengirimkan radiogram kepada seluruh jajaran pemerintahannya, dari mulai camat sampai kepala desa gitu, yang isinya diminta untuk mendata warganya yang disinyalir gitu ya memiliki ilmu santet. Tujuannya sih baik, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dianggap dukun santet tadi. Tapi nggak tahu gimana gitu ya, isi radiogram tersebut tuh bocor guys. Sampai akhirnya isi radiogram tersebut yang isinya itu kan adalah nama dan juga alamat kayak profil lengkap orang-orang itu ya.
orang yang ada di dalam list tersebut dijadikan target untuk kekerasan gitu ya, atau target pembantaian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan gak tahu guys oknumnya ini siapa, gak tahu loh sampai sekarang. Pada bulan Februari awalnya tuh ada 5 korban gitu ya yang menjadi target kekerasan gitu. Tapi semakin hari target ini tuh kayak semakin bertambah, korban itu semakin banyak, sampai diperkirakan ada 80 orang yang menjadi korban gitu ya. Akhirnya di bulan September 1998 Bupati Banyuwangi ini kembali mengirimkan radiogram yang isinya tuh penegasan buat kembali mendata gitu ya orang-orang yang kemungkinan gitu ya atau disinyalir punya ilmu magis atau kemungkinan akan dapat tindak kekerasan gitu ya. Ya tujuannya tuh sama, buat melindungi mereka gitu ya. Tapi kondisi ini malah semakin memanas. Korban ini malah semakin banyak, guys. Semakin hari kondisi di Banyuwangi ini semakin mencekam, guys. Udah nggak ada lagi tuh warga yang berani keluar malam. Jangankan keluar malam nih ya, kayak abis maghrib aja udah pada masuk ke rumah, udah pada kunci pintu, nggak ada lagi tuh yang berani keliaran. Nah suasana tuh makin mencekam dengan datangnya sosok hitam-hitam setiap kali kekerasan ini tuh terjadi gitu ya. Jadi ada beberapa versi lah di tengah masyarakat mengenai sosok hitam-hitam yang dipercaya sebagai si pembantai ini ya. Jadi yang pertama, katanya sosok hitam-hitam ini ya mereka pakai baju kayak manusia pada umumnya tapi warnanya hitam-hitam. Badannya tegap dan tinggi gempal gitu ya. Dan mereka ini kedapatan menggunakan handy-talkie ketika beroperasi. Nah versi lainnya itu bilang kalau mereka itu melihat sosok hitam-hitam itu pakai bajunya hitam tapi kayak ninja-ninja di film-film gitu guys. Dan mereka tuh katanya geraknya tuh gesit banget, kayak bisa loncat tinggi gitu ya. Tapi intinya mereka itu mengatakan kalau si sosok hitam-hitam itu bukan orang biasa, karena mereka tuh terlihat sangat terlatih gitu ya. Dan secara kerja mereka tuh kayak terorganisir banget guys. Siapa sih ini? Sampai akhirnya ya di tengah masyarakat sosok hitam-hitam itu dijuluki gitu ya sebagai ninja. Ninja Hattori kah? Para ninja ini juga punya pola ketika mereka tuh beraksi. Jadi mereka tuh kayak bakal ngasih tanda silang gitu ya di rumah atau di sekitar rumah orang yang akan menjadi korbannya gitu. Nah malamnya barulah si korban ini baru akan dieksekusi gitu. Nah yang bikin sedih, korban dari para ninja ini mereka tuh kayak menyasar kalangan kiai atau guru ngaji. Bahkan ada nih ya orang yang lagi sholat di masjid dan dieksekusi dong guys, jadi korban. Sampai tuh nggak ada lagi masyarakat Banyuwangi ketika itu ya yang berani sholat di masjid. Jangankan sholat di masjid, kayak sholat tahajud di dalam rumah aja tuh mereka jadi ketakutan guys. Ya ampun, mencekam banget kan berarti di sana ketika itu ya. Keluarga korban ada yang pernah bercerita nih ke BBC Indonesia mengenai kejadian yang terjadi malam itu. Jadi katanya nih di pagi hari ada orang yang kayak berkeliaran di sekitar rumah mereka. Nah pas ditanya bilangnya lagi nyari ayamnya yang hilang gitu ya. Ya awalnya nggak curiga gitu. Ternyata orang tersebut tuh kayak bikin tanda silang di pohon kelapa di sekitar rumah orang tersebut. Nah pas malamnya tiba-tiba aja lampu di rumah mereka tuh mati, kayak turun listrik gitulah. Akhirnya bapaknya tuh keluar lah buat meriksa. Nah ketika itu datanglah segerombolan orang, banyak katanya ya guys, yang pakai baju hitam dan langsung menyerang bapaknya tersebut. Dan ibu sama anaknya yang ada di dalam rumah tuh kayak bener-bener ketakutan. Saking takutnya katanya mereka tuh bener-bener gak bisa bergerak guys. Ya gimana sih yang ngeliat bapaknya diserang tiba-tiba gitu kan ya. Dan keesokan harinya gitu ya, setelah memang orang-orang itu pergi, bapaknya itu ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan keadaannya sangat mengenaskan guys. Jadi kepalanya ini udah pecah. Kebayang gak sih jadi anak sama istrinya yang ada di rumah itu ketika itu? Gimana takut dan traumanya guys?
warga tuh ya jadi kayak ketakutan banget guys kalau mulai ada tanda silang deh ya. Jangankan di rumah mereka, kalau ngelihat tanda silang tuh udah jadi kayak pada takut banget. Karena makin hari ninja-ninja ini kayak makin menjadi guys. Mereka tuh kayak nggak segan buat ngegedor-gedor rumah calon korbannya gitu ya. Pas orangnya keluar bakal langsung benar-benar dikeroyok dengan membabi buta guys. Dan setelah korbannya ini sekarat, si para ninja ini malah bakal berteriak loh sampai warga tuh datang. Pas warga datang mereka tuh pergi menghilang gitulah dengan cepet. Jadi kayak memang sengaja mau menunjukkan kekejian mereka. Waduh, kayak ada apa gitu kan? Kok malah sengaja pengen dilihat orang gitu? Para ninja ini tuh kayak memang mengeksekusi kurbannya secara sadis guys. Jadi ada yang dicekik, dicabik gitu ya, dipecahin kepalanya, bener-bener sadis banget guys. Dan yang bikin miris nih ya, mereka itu kayak bakal menyebarkan rumor gitu ya kalau korban mereka ini adalah dukun santet sebelum atau sesudah kejadian itu terjadi gitu. Padahal nih ya, kebanyakan korban mereka itu adalah para kiai, pembuka agama di kampung atau para guru ngaji. Bahkan nih, sebagian besar korban dari si ninja ini adalah pengurus Nahdlatul Ulama. Sampai akhirnya kejadian ini diselabeli gitu ya sebagai operasi naga hijau. Akhirnya Nahdlatul Ulama bersama dengan polisi gitu ya membentuk tim pencari fakta. Dan dari hasil pencarian faktanya gitu ya, ternyata korban pembantaiannya ini bukan hanya berasal dari Banyuwangi aja loh. Dan korbannya ini mencapai 250 orang guys. Banyak banget gak tuh? Dan 143 korbannya ini berasal dari Banyuwangi. Sisanya itu dari luar Banyuwangi ya. Dan dari 143 korban di Banyuwangi, 83 orang gitu ya atau lebih dari 60%-nya adalah pengurus Nahdlatul Ulama. Waduh, serem juga ya guys. Semakin hari kasus ninja ini tuh semakin memanas gitu ya. Akhirnya para kiai dan para pembuka agama ini tuh merapatkan barisan lah untuk melawan para ninja ini. Dan akhirnya kasus ninja ini tuh kayak dapat perhatian dari banyak pihak, kayak jadi pemberitaan lah di media nasional ketika itu. Jadi kayak diberitain di mana-mana gitu. Akhirnya polisi atau Polri ini membentuklah tim anti ninja di tahun 1998. Keikutsertaan tim anti ninja ini ternyata juga nggak mampu gitu ya meredam aksi pembantaian ini. Makin hari masih ada aja gitu ya kasus-kasus dari ninja-ninja ini. Akhirnya di tengah masyarakat tuh timbullah kecurigaan-kecurigaan yang bikin suasana tuh makin jadi nggak karuan gitu ya. Nah, karena kecurigaan tadi, masyarakat itu malah menaruh curiga kepada aparat penegak hukum gitu ya. Karena katanya warga itu pernah nih nangkep orang yang disangka ninja gitu, dibawa ke kantor polisi. Orang tersebut katanya malah dibilang orang gila. Padahal warga tuh katanya yakin banget dia tuh nangkepnya tuh orang yang sehat gitu ya ketika itu, yang badannya tegap, pokoknya yang diyakini ninja gitu ya. Karena dibilang orang gila ya akhirnya dilepasin lagi ya. Nah, semenjak kejadian itu katanya warga tuh mulai nggak percaya lah sama para penegak hukum. Nah, ketika akhirnya warga ini nangkep lagi lah orang yang dikira mereka ninja, langsung lah dihakimi oleh massa gitu, kayak ibaratnya langsung dipukulin bareng-bareng gitu. Dan ternyata setelah dipukulin barulah ketahuan orang tersebut adalah pendatang yang memang lagi datang aja ke tempat mereka gitu, dan memang ada KTP-nya. Nah loh, suasananya jadi makin gak karuan kan. Dan kecurigaan-kecurigaan itu malah bikin makin banyak korban gitu loh. Orang yang gak bersalah malah kena, dan orang yang salah malah dibebasin. Makin riuh gak tuh jadinya. Jadi siapakah dalang dibalik ninja pembantai ini? Ya belum ketahuan ya guys, sampai sekarang tahun 2023 kan masih jadi misteri. Tapi memang ada beberapa pendapat nih mengenai kasus dukun santet di Banyuwangi ini yang beredar di tengah masyarakat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau kasus dukun santet ini adalah pengalihan isu dari proses pelengseran Soeharto ketika itu, yang memang lagi jadi headline di mana-mana.
Cuman kayak miris aja ya guys, kalau beneran ini pengalihan isu, ya kali pengalihan isu dengan cara membunuhi orang sampai 250 orang loh. Itu kan gak sedikit ya. Tapi yang ada yang tahu ya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan kalau kasus dukun santet di Banyuwangi ini adalah balas dendamnya PKI. Nah, memang di tahun 1995 ya, Banyuwangi bagian selatan ini adalah salah satu basis PKI yang besar gitu ya. Jadi banyaklah warganya yang menjadi target pembersihan ketika terjadi pemberontakan PKI. Dan orang-orang yang menjadi target oleh para ninja ini adalah orang-orang yang sudah sepuh ya, yang umurnya sudah 60 tahunan, yang memang hidup di masa pemberontakan PKI dan juga pembersihan PKI. Jadi katanya mereka ini emang sudah ditargetkan gitu. Tapi balik lagi ya, siapa yang tahu. Dan kalau ngomongin PKI kayaknya tuh emang ngeri dan serem banget ya guys. 25 tahun sudah ya kasus ninja atau kasus dukun santet di Banyuwangi ini terjadi. Tapi sampai dengan saat ini ya belum ditangkap gitu ya, atau belum ditetapkan siapakah dalang di balik tragedi tersebut. Tapi pada Januari 2023 lalu Presiden Joko Widodo sudah menetapkan kasus dukun santet di Banyuwangi ini sebagai pelanggaran HAM berat dan akan diusut sampai dengan tuntas. Nah, kalau misalkan kalian nih orang Banyuwangi yang denger cerita ini, coba komen deh apa sih yang sebenarnya terjadi ketika itu. Dan kalau menurut kalian siapa nih dalang di balik ninja pembantai ini? Oke, sekian cerita kita malam ini. Terakhir, yuk kita sama-sama berdoa untuk para korban supaya mereka ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita kita hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil dan bye-bye.